gambar rekam gitu. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita berdua akan eh, menjelaskan materi tentang mengetahui alasan pentingnya iman. Next. Yang pertama ini tujuan pendidikan iman pada tahap awal. Apa yang menghalangi hati dari tersambung dengan Allah? Apa yang menghalangi antara hati dan pengenalan terhadapnya? Sesungguhnya Allah Maha Dekat, bukan Maha Jauh, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 186, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Next. Lalu di sini ada penyebab jauh dari Allah. Dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14, yang artinya sekali-kali tidak, bahkan hati mereka telah tertutup oleh apa yang mereka kerjakan. Jadi ada beberapa penyebab yang dapat menjauhkan kita dari Allah, yakni dosa dan maksiat yang membuat hati kita tertutup dan dapat menjadikan iman menjadi kabur dan tidak terasa hidup. Next. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Quran surat Al-An'am ayat 125, yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki akan mendapat petunjuk, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa maksud dari melapangkan dada itu? Beliau menjawab, itu adalah cahaya yang dilemparkan ke dalam hati, maka hatinya menjadi lapang. Mereka bertanya, apakah ada tandanya? Beliau menjawab, yaitu condong kepada negeri keabadian, yaitu akhirat, lalu kembali kepada negeri keabadian, menjauh dari negeri tipuan, yaitu dunia, dan bersiap-siap menghadapi kematian sebelum kematian datang. Lanjut. Next. Lalu ada tanda iman hidup. Yang pertama, yakni hati tunduk dan khusyuk saat zikir. Lalu yang kedua, yakni hati hadir dalam sholat dan membaca Al-Quran. Lalu ketiga, hati terasa lembut dan takut kepada Allah. Dan yang keempat, menangis dan tersentuh saat mendengar ayatnya. Quran surat Al-Isra ayat 109, yang artinya, dan mereka sujud sambil menangis dan bertambah khusyuk. Next. Manisnya iman. Salah satu tanda hati yang hidup adalah merasakan manisnya iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga perkara. Siapa yang memilikinya, ia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama yakni ialah Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada selain keduanya. Yang kedua, mencintai seseorang hanya karena Allah. Lalu yang ketiga, membenci kembali pada kekufuran sebagaimana ia benci dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Next. Lalu Al-Hasan Al-Basri berkata, manusia ini dalam sholat, dalam Al-Quran, dan dalam zikir. Jika engkau menemukannya, maka teruskanlah. Tapi jika tidak, ketahuilah bahwa pintumu telah tertutup. Next. Jika telah sampai pada tingkatan itu, ia akan merasakan kenikmatan dalam kesendirian, keheningan, jauh dari hiruk pikuk makhluk. Ia lebih menyukai tempat sunyi karena disitulah hatinya tenang dan tidak tercerai-berai oleh dunia. Lalu terbukalah pintu manisnya ibadah. Ia tidak cepat kenyang dari ibadah dan merasakan nikmat yang jauh lebih besar dibandingkan kesenangan dunia. Ia tidak ingin keluar dari sholat. Ia merasa rindu terhadap bacaan Al-Quran, zikir, dan doa. Ini semua adalah
tanda-tanda kehidupan hati sebagaimana disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Next. Ibnu Qayyim berkata, ketahuilah bahwa hati jika telah kosong dari perhatian pada dunia, jabatan atau bentuk, lalu bergantung pada akhirat dan bersiap untuk berjumpa dengan Allah, maka itu adalah awal dari keterbukaan hati dan fajar petunjuknya. Hati mulai mencari apa yang membuat Allah ridho dan mendekatkan diri kepadanya, serta menjauhi apa yang membuatnya murka. Ini adalah tanda kejujuran dalam kehendaknya untuk mendekat kepada Allah. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akhi Fuadi. Silakan. Inilah selanjutnya yaitu eh, dawafiul amal, dorongan amal. Segala amal yang dilakukan manusia secara sadar dan terencana pasti dipengaruhi oleh dorongan di baliknya. Dorongan itu bisa berasal dari perasaan cinta, benci, rasa takut, atau kebutuhan lainnya. Misalnya, seseorang mencintai orang lain lalu terdorong untuk membahagiakan atau menolongnya, maka dorongan itu menjadi motif utama dari amal tersebut. Hmm. Dorongan itu bisa berupa cinta ya. Cinta seseorang yang mencintai orang lain sehingga terdorong untuk membahagiakannya atau menolongnya. Lanjut, contoh lainnya yaitu seseorang merawat orang yang dicintainya dengan penuh pengorbanan atau rela melakukan hal sulit karena terdorong oleh cinta. Hal ini menunjukkan bahwa semua amal manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor motivasional yang bersumber dari dalam diri, seperti cinta keabadian, cinta terhadap kebaikan, yakni seseorang terdorong membantu orang lain karena ia mencintai perbuatan baik, bukan karena imbalan. Yang kedua, keinginan menghindari penyakit atau kesusahan. Misalnya, seseorang menjaga pola makan sehat atau bekerja keras agar terhindar dari kemiskinan. Yang ketiga, keinginan mendapatkan keridhaan Allah dan pahalanya. Inilah dorongan paling luhur dalam pandangan Islam. Ketika seseorang melakukan amal bukan karena dunia, tetapi semata-mata untuk mencari ridho Allah, maka itulah amal yang paling bernilai spiritualnya. Disebutkan dalam Al-Quran, eh, dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 7. Tetapi Allah menjadikan kalian mencintai keimanan dan menjadikannya indah di dalam hati kalian. Dan Allah menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Jika seorang dalam Jika seorang hamba mencintai sesuatu karena Allah, maka amal-amalnya akan lebih ikhlas dan terarah. Bahkan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mencintaiku karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4681 disahihkan oleh Al-Bani. Selanjutnya hubungan antara iman dan kebutuhan. Iman seseorang sangat erat kaitannya dengan kesadaran akan kebutuhan dirinya kepada Allah. Semakin seseorang merasa butuh, lemah, dan bergantung kepada Allah, maka semakin kuat imannya. Sebaliknya, ketika seseorang merasa cukup, tidak butuh bantuan, atau merasa mampu hidup tanpa Allah, maka imannya cenderung cenderung melemah dan ia bisa menjadi sombong. Dalam Quran surah Al-Alaq ayat 6 sampai 7 kan sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia merasa dirinya cukup. Nah, banyak orang yang enggan tunduk kepada Allah karena merasa tidak butuh, merasa kuat atau takut kehilangan kenikmatan dunia. Sebaliknya, orang-orang yang mengalami tekanan hidup, kesulitan, ketakutan atau musibah, mereka lebih mudah kembali kepada Allah dan lebih sadar akan ketergantungannya. Selanjutnya, cara membangun keimanan. Nah,
Cara membangun keimanan untuk beramal dimulai dari menumbuhkan kesadaran akan pentingnya amal itu sendiri, terutama dalam kaitannya dengan akhirat. Manusia cenderung terdorong untuk bertindak ketika ia memahami nilai dan dampak dari perbuatannya, khususnya jika itu menyangkut keselamatan keberuntungan di akhirat. Misalnya, ajakan untuk bersedekah dan membantu orang lain akan lebih efektif jika dikaitkan dengan pahala, akhirat, dan ridha Allah. Ini karena motivasi spiritual yang kuat seperti ingin mendapatkan surga, mengharap rahmat Allah, atau menghindari siksa neraka akan lebih membangkitkan semangat beramal daripada sekadar ajakan biasa. Nabi Muhammad SAW memberikan motivasi melalui janji surga dan keutamaan amal. Ini menunjukkan bahwa dalam dakwahnya Rasulullah SAW menggunakan pendekatan membangkitkan keinginan melalui harapan dan ketertarikan terhadap balasan di akhirat. Hal ini terbukti sangat efektif dalam menumbuhkan semangat ibadah dan amal soleh di kalangan para sahabat. Yang ketiga, pengulang motivasi dan peringatan dalam Al-Quran seperti ayat dan ingatlah karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Ini menunjukkan bahwa pengulangan motivasi, nasihat, dan peringatan itu sangat penting karena dapat memperkuat keyakinan dan memelihara keinginan untuk terus beramal. Selanjutnya, dorongan menuju surga dan menjauhi neraka. Dorongan untuk taat kepada Allah tidak hanya berasal dari cinta terhadap surga dan pahala, tetapi juga karena takut terhadap siksa neraka. Al-Quran banyak menyebut ancaman yang menggambarkan neraka agar menjadi peringatan bagi manusia. Misalnya, dalam Quran surah An-Naba ayat 21-25, sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat mengintai, tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya, tidak merasakan kesejukan dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah. Gambaran ini sangat keras dan menakutkan dan memang dimaksudkan untuk menggugah kesadaran manusia agar tidak bermain-main dengan dosa dan segera kembali ke jalan Allah. Rasa takut terhadap neraka adalah motivasi penting dalam mendorong ketaatan kepada Allah. Al-Quran sengaja menggambarkan siksa neraka dengan begitu rinci agar manusia tergerak untuk bertobat, menjauhi maksiat, dan hidup dalam ketakwaan. Seseorang mungkin sejati akan hidup dengan keseimbangan antara cinta kepada Allah dan harapan surga, serta takut kepada murka Allah dan siksa neraka. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.